Assalamualaikum Pak Albar. Waalaikumsalam Pak Effendi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Albar? Alhamdulillah sehat Pak Effendi. Hmm, Untuk kegiatan coaching hari ini, bagaimana persiapan dari Pak Albar sendiri selaku coach? Persiapan saya pada hari ini, saya akan melakukan bimbingan kepada salah seorang guru, dan saya juga akan meningkatkan kemampuan present saya. Kemudian saya juga akan mendengarkan dengan aktif, dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu untuk dukungan Bapak selaku coach, Pak? Ya, yang saya harapkan ya Bapak dapat memperhatikan cara saya uh, mendengarkan Koci nantinya, dan juga bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada Koci. Baik, eh, menurut Bapak sejauh mana tingkat kemampuan Bapak sebagai coach? Saya yakin Pak, peningkatan saya dalam mendengarkan dengan aktif, dan saya bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, yang bermakna dalam proses coaching nantinya. Bagaimana Bapak selaku coach untuk memberikan penilaian kepada coach nantinya? Saya akan memberikan umpan balik yang akan membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Sebagai seorang coach, kompetensi apa yang Bapak akan harapkan dari coach nantinya? Yang saya harapkan coach nanti mungkin dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk perkembangan si coachingnya juga, dan juga membangun perkembangan saya pribadi. Berarti apa indikator Bapak selaku coach nanti bisa memberikan masukan kepada coach? Indikator yang akan saya berikan nanti, ya saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Pak, yang bisa dipahami oleh si coach, dan saya akan mendengarkannya dengan aktif. Baik, ini sudah saya catat Pak ya. Baik, silahkan Bapak berdialog kepada coach. Saya akan mengobservasi Bapak, akan mengamati Bapak, sebagai nantinya refleksi kepada kita semua. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Effendi. Selamat siang Pak Eri. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya hari ini Pak Eri? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Oke, baiklah Pak Eri ya. Kita hari ini akan melakukan coaching sebentar, Baik, Pak. sekitar 15 menit ya. Siap. Kira-kira langsung saja saya tanya sama Pak Eri, apa tujuan kita melakukan coaching pada hari ini? Tujuannya saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai calon guru penggerak dan dapat mengatur waktu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan di dalam kegiatan CGP ini, serta tugas lainnya, Pak, seperti tugas di sekolah dan tugas di rumah seperti itu, Pak. Ya, banyak tugasnya Pak Eri ya. Banyak, Pak. Ini ya, itu tujuannya, Pak. Ingin meningkatkan kompetensinya di situ, Pak. Iya. Kalau boleh saya tahu Pak Eri, yang menjadi hambatan Pak Eri kira-kira apa selama ini? Hambatan saya itu seperti ini, Pak. Terkadang tugas-tugas
CGP ini itu harus terselesaikan dengan tepat waktu. Sementara dalam waktu tersebut saya juga harus menyelesaikan tugas sekolah begitu Pak. Jadi terkadang tugas tersebut itu seperti jadi beban gitu sama saya Pak. Ada lagi Pak Heri? Kemudian belum lagi saya itu harus mengerjakan tugas rumah seperti itu Pak. Sebagai kepala rumah tangga begitu kan Pak. Jadi ya itulah Pak hambatannya Pak. Ya, saya paham dengan hambatan yang Pak Eri alami. Iya, Pak. Jadi dari hambatan dan tujuan Pak Eri, kira-kira apa harapan yang ingin Bapak capai? Baik Pak, harapan yang ingin saya capai itu saya mampu memanage waktu dengan baik Pak. Ya, memanage waktu dengan baik ya. Iya Pak. Ya, menurut Pak Eri, apa yang harus Pak Eri lakukan agar Bapak bisa memanage waktu dengan baik? Agar saya dapat atau mampu memanage waktu dengan baik, saya harus bisa memposisikan diri saya ketika saya berada di sekolah, ya saya harus mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Kemudian saya akan berusaha mengerjakan tugas-tugas yang ada di CGP itu setelah selesai kegiatan sekolah berlangsung begitu Pak. Kemudian untuk pekerjaan di rumah ya saya kerjakan ketika saya sedang berada di rumah begitu Pak. Ya, apakah menurut Pak Eri itu sudah baik untuk dilakukan? Saya rasa akan baik nantinya Pak, begitu Pak. Atau ada hal-hal lagi yang bisa Bapak lakukan untuk manage waktu Bapak? Mungkin ada sih Pak, seperti misalnya saya akan mencoba minta bantu kepada rekan-rekan sejawat gitu, rekan-rekan kerja di sekolah untuk membantu saya ketika mungkin saya ada tugas di CGP, saya akan minta bantu kepada teman tersebut untuk mengkondisikan pekerjaan saya dulu. Kemudian ketika ada tugas di CGP, saya akan meminta bantuan kepada teman sesama CGP untuk mengingatkan saya begitu Pak. Ya, Bapak sudah yakin ya dengan langkah-langkah yang Bapak utarakan tadi semuanya bisa berjalan lancar dan Bapak bisa mengatur waktu Bapak di kemudian hari ya? Insya Allah Pak, bisa Pak. Oke, baiklah. Jadi kira-kira kapan itu Pak Eri bisa lakukan? Untuk melakukan itu mulai dari sekarang sih Pak, saya akan mencoba itu. Dicoba untuk dari sekarang Pak Eri ya? Iya Pak. Iya, saya pun berharap mudah-mudahan apa yang sudah Pak Eri utarakan tadi semuanya dapat berjalan dengan lancar ya. Iya Pak. Oke, kalau begitu bisa Bapak simpulkan apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini? Oke baik Pak, kesimpulan yang saya dapatkan dari pembicaraan kita kali ini yaitu saya akan saya bukan akan sampai saya harus bisa memanage waktu saya dengan baik dan saya harus bisa memposisikan diri saya ketika berada di sekolah, kemudian ketika saya menjadi CGP dan ketika saya menjadi kepala rumah tangga di rumah begitu Pak. Untuk memanage waktu semua itu dengan baik, saya juga membutuhkan support atau bantuan lah dari teman-teman atau rekan-rekan, mulai dari rekan sejawat, rekan sesama CGP seperti itu Pak. Kemudian juga saya harus membuat daftar rencana kerja serta memanage waktu dengan baik Pak. Iya, saya juga berharap semoga semua yang sudah Pak Eri rencanakan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Amin, baik Pak. Ya, dan saya tunggu hasilnya nanti pada pertemuan selanjutnya ya Pak Eri ya. Baik. Berhasil atau tidaknya kita akan melakukan pertemuan kembali Pak Eri ya. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Arbar. Waalaikumsalam Pak. Ya, terima kasih Pak ya telah menyediakan waktunya untuk berbicara pada saya hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang
hasil observasi yang saya lakukan terhadap proses coaching yang Bapak lakukan kepada Koci kemarin, Pak ya. Iya, Pak. Nah, baik. Saya tanya dulu Bapak ya. Apa yang sudah Bapak lakukan ketika coaching kemarin yang kiranya mampu tercapainya indikator pengembangan yang diinginkan? Kemarin tuh Pak, saya sudah merasa saya telah melakukan coaching dengan baik, dan juga saya merasa saya telah mampu mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, Pak. Baik Pak Albar, berdasarkan hasil catatan observasi yang saya lakukan terhadap proses coaching yang Bapak lakukan kepada Koci, ada beberapa hal yang idealnya ya kita refleksi Pak ya. Yang pertama, kemarin ya kita perhatikan tidak ada kesimpulan di akhir Pak ya. Yang ada tuh tadi hanya pada alur ceritanya, tapi pada kesimpulannya tidak secara jelas disampaikan, sehingga Koci hanya beri penguatan terhadap rencana. Kemudian apa yang Bapak sampaikan sudah baik, sudah bagus ya, sesuai dengan alur tirta yang Bapak pelajari ya, dengan bahasa yang juga alhamdulillah bagus. Kemudian dengan bobot pertanyaan yang memang sesuai dengan standar alur tirta yang disampaikan. Itu merupakan potensi yang masuk pada Bapak selaku coach bisa lagi dikembangkan di kemudian hari. Itu sebagai catatan Pak ya. Iya Pak. Selanjutnya yang saya tanyakan ini Pak, berdasarkan hasil coaching yang kemarin kita lakukan, apalagi yang kira-kira Bapak akan kembangkan seperti itu? Iya, mungkin seperti yang sudah Bapak bilang tadi, yang melalui yang sudah Bapak observasi, mungkin saya akan lebih meningkatkan untuk menanyakan lebih penguatannya lagi tadi pada kesimpulan akhir dari pembicaraan. Seperti itu Pak. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang Pak Albar selaku coach yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performanya di kemudian hari lagi Pak? Ya, saya akan berusaha untuk meningkatkan performa saya lagi sesuai dengan alur tirta, dan saya akan berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan dengan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif dan lebih bermakna. Ya, baik, sangat baik sekali ya Pak Albar telah melakukan proses coaching ya pada Koci Pak Eri kemarin ya. Jadi dalam proses tentunya ada perbaikan-perbaikan, ada yang namanya peningkatan-peningkatan yang perlu kiranya menjadi sebuah masukan kepada kita untuk perbaikan di kemudian hari Pak ya. Iya Pak. Baik, saya akan mencatat nanti ke dalam forum supervisi akademi Pak ya. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini Pak? Iya, saya merasa saya perlu lagi berkembang, dan yang pasti saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Bapak berikan. Baik, terima kasih ya Pak Albar atas kerjasamanya. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Albar. Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Albar? Alhamdulillah sehat Pak. Ya.
Alhamdulillah sehat Pak ya. Kita hari ini akan melaksanakan proses coaching Pak ya. Iya Pak. Nah, mengingat waktu, kita mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit ke depannya. Harapan dari Pak Albar sendiri dari proses coaching ini kira-kira seperti apa Pak ya? Harapan saya bisa menemukan solusi untuk masalah yang mungkin saat ini sedang saya hadapi Pak. Apa kira-kira masalah yang Pak Albar hadapi saat ini Pak? Saat ini saya kesulitan gitu Pak ya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan presentasi di depan umum. Kesulitan dalam menghadapi presentasi di depan umum ya Pak. Itu kesulitan yang seperti apa maksudnya Pak ya? Kesulitannya itu kan Pak, ketika saya melakukan presentasi, saya merasa gugup, kemudian ada juga perasaan khawatir, apakah presentasi saya ini baik atau mendapat tanggapan yang positif dari audiens. Seperti itu Pak Pen. Oh, berarti istilahnya kurang percaya diri gitu Pak ya? Bisa dikatakan seperti itulah Pak Pen. Dari rank 1 sampai 10 itu menurut Bapak ukuran baik itu yang di angka berapa itu Pak ya? Menurut saya saat ini presentasi yang saya lakukan itu di angka 7 Pak. Oh, di angka 7 Pak ya. Jadi di angka berapa yang Bapak ingin harapkan ke depannya? Saya ingin presentasi saya dapat berlangsung dengan baik dan dapat respon yang positif dari audiens, dari rekan sejawat. Jadi kalau bisa mungkin nilainya lah Pak Pendi dari 7 mungkin bisa ke 9, seperti itulah Pak Pendi. Ya baik ya, mantap sekali memang kalau ada tujuan seperti itu Pak Albar ya. Iya Pak. Pak Albar, saya mau tanya, apa kekuatan yang Pak Albar sendiri miliki saat ini? Saat ini saya sudah mampu melakukan presentasi dengan baik, dan saya juga sudah bisa mengumpulkan materi-materi dengan baik, dan untuk fasilitas presentasi juga sudah lengkap. Oh, berarti ada kelebihan sebenarnya dari Pak Albar ini ya? Iya Pak. Untuk peluang atau kemungkinan apa yang bisa Pak Albar kondisikan sehingga tingkat kepercayaan diri Bapak dalam presentasi itu bisa meningkat di rank antara 8 atau 9 Pak? Kalau menurut saya kan Pak, bisa mencapai angka 9 ini mungkin jika saya itu mempersiapkannya lebih matang lagi, mempersiapkan materi dengan lebih baik lagi, karena mungkin saya bisa berlatih sebelum presentasi, seminggu sebelum presentasi mungkin saya bisa berlatih di depan rekan sejawat, seperti itu kan Pak, melakukan proses latihan yang maksimal, seperti itulah Pak. Oh, berarti itulah mungkin usaha atau solusi yang akan Bapak kerjakan di kemudian hari Pak ya? Iya Pak. Dari yang Bapak sampaikan tadi, prioritas yang mana yang paling Bapak akan lakukan di waktu dekat ini? Yang pasti saya akan mempersiapkan materi presentasi sebaik mungkin. Kemudian saya akan melakukan latihan setiap hari, ya. Mungkin latihannya biar saya juga nampak sendiri, mungkin bisa latihan di depan cermin Pak. Kemudian juga nanti saya sekali-sekali mencoba untuk berlatih di depan rekan sejawat, sehingga nanti rekan sejawat bisa memberikan respon langsung kepada saya. Berarti itu termasuk salah satu strategi yang akan Bapak lakukan ke depannya Pak ya? Iya Pak. Untuk jangka waktu kira-kira latihannya tadi Pak sampai berapa lama Pak ya? Untuk saat ini Pak, saya membutuhkan waktu selama seminggu Pak. Oh, selama seminggu ya Pak ya. Untuk
rencana konkretnya ke depan yang akan Bapak lakukan itu ada nggak kira-kira membutuhkan bantuan orang ataupun kerjasama dengan pihak lain, Pak? Iya, saya akan mencoba berlatih juga di depan rekan sejawat, Pak. Jadi nanti rekan sejawat saya nanti akan memberikan respon terhadap pelatihan saya. Seperti itu, Pak Oh, Pendi. ada teman sejawat nanti yang ikut membantu Pak Albar, Pak ya? Iya, Pak. Berarti kapan dimulai kira-kira, Pak? Kebetulan nanti di 2 minggu ke depan ini kan Pak, saya akan melakukan presentasi kan Pak. Nah, jadi mungkin bisa saya siapkan nanti seminggu sebelum presentasi, saya akan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin, mudah-mudahan Pak Albar ya. Baik, untuk Pak Albar, dari apa yang kita bicarakan ini, apa yang bisa Pak Albar simpulkan? Iya, jadi dari pembicaraan kita ini Pak, bisa saya simpulkan untuk meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan presentasi di depan publik. Saya akan mempersiapkan materi yang dibutuhkan dengan matang. Kemudian saya akan berlatih selama seminggu sebelum hari H presentasi di depan cermin dan juga di depan rekan-rekan sejawat saya untuk mendapatkan umpan balik. Seperti itu Pak Pen. Ya, baik, mantap itu sudah usaha Pak Albar ya. Kiranya Iya, ke depan ada peningkatan dan saya berharap nanti Pak ya kita bisa jumpa lagi ke depan dan saya akan melakukan refleksi kepada Pak Albar bagaimana proses yang Pak Albar lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri Bapak dalam hal presentasi Pak Albar ya. Iya Pak Pendi. Terima kasih Pak Pendi. Ya, baik sama-sama Pak Albar. Baik, kita padakan pertemuan kita hari ini ya Pak Albar ya. Iya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Era kita menanti berseri. Baik, selamat pagi Pak Effendi. Selamat pagi Pak Eri. Kita jumpa lagi Pak ya. Bagaimana Pak kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah, baik Pak Eri. Alhamdulillah. Baik Pak, pada hari ini kita akan melakukan sesi coaching nih Pak ya. Dan sesi coaching kali ini kita menggunakan model Tirta. Pertama-tama nih, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching kali ini Pak? Yang saya harapkan Pak, ke depannya saya nanti bisa atau mampu mengajar dengan baik di depan kelas Pak, di depan anak-anak, sehingga nantinya saya mampu mengkondisikan siswa, kemudian menerapkan metode pembelajaran dengan baik, kemudian memberikan penilaian atau asesmen secara objektif, seperti itu Pak. Baik. Cukup banyak Pak ya tujuan yang ingin Bapak capai dalam kegiatan coaching kali ini ya Pak ya. Iya nih Pak. Iya, dan tujuan itu cukup jelas sih menurut saya. Nah, sekarang mari kita identifikasi hal-hal nyata yang terkait dengan tujuan Bapak sebutkan tadi. Yang mau saya tanyakan, apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam tujuan yang Bapak sebutkan tadi, Pak? Hambatan yang saya alami, Pak, yang pertama, artinya saya kurang menguasai kelas, Pak. Kemudian dalam hal menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sepertinya ada yang kurang cocok atau kurang pas lah, sehingga anak-anak kurang antusias dalam hal materi pelajaran saya untuk kedepannya. Kemudian dalam hal penilaian seperti itu, Pak, ada sedikit banyaknya sepertinya saya kurang objektif dalam menilai, karena mana ya, ada juga seperti subjektifnya lah saya memberikan penilaian kepada anak, seperti itu Pak. Begitu Pak ya, jadi itulah hambatan-hambatan yang selama ini Bapak rasakan gitu atau Bapak alami begitu Pak ya. Baik, lanjut saja Pak. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjut dengan merencanakan aksi
yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Apa sih rencana aksi konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan masalah-masalah yang Bapak sebutkan tadi? Kedepannya Ya. saya akan belajar, berlatih, kemudian saya akan mencari referensi seperti di YouTube, bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara untuk mengkondisikan kelas, kemudian Ya. saya akan belajar dengan teman-teman atau guru senior seperti itu, Pak. Oke, baik. Bagus itu, Pak. Itu merupakan rencana aksi yang sangat jelas menurut saya. Sekarang, bagaimana Bapak akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi tersebut? Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut, Pak? Untuk menjaga komitmen yang akan saya lakukan, Mm-mm. utamanya adalah dengan cara mungkin berkolaborasi dengan teman, Pak ya, dengan Iya, teman iya. sejawat atau dengan guru senior, Mm-mm. saling mengingatkan, Pak, untuk bisa menjadi guru yang profesional, Mm-mm. guru yang bisa mengkondisikan siswa, memberikan penilaian dengan baik secara objektif seperti itu, Pak. Baik, baik. Berarti di sini intinya Bapak akan menjaga komitmen dalam dalam berkolaborasi, Pak ya. Melakukan Iya, kolaborasi Pak. begitu, Pak ya. Oke, Iya, Pak. baik Pak. Terakhir nih Pak, bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang Bapak buat, yang Bapak paparkan tadi? Lalu siapa yang dapat membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana tersebut? Untuk komitmen saya ke depannya, Pak, sebagai tanggung jawab saya pribadi, saya akan berusaha semaksimal mungkin Mm-mm. untuk tetap terus berlatih, belajar. Kemudian saya akan berkomunikasi, berkolaborasi dengan utamanya senior, Pak, yang bisa membimbing saya nanti memberikan contoh menjadi guru yang baik dan kelas seperti itu, Pak. Oke, baik. Berarti Bapak akan meminta bantuan begitu ya kepada guru yang senior begitu untuk eh, mm, bertanggung jawab gitu masalah yang Bapak hadapi tersebut, Pak ya. Iya, Pak. Mungkin sudah saya catat semua apa yang Bapak utarakan tadi. Sekian saja sesi coaching kita pada hari ini. Saya akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.